Tes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man da'a bida'watihi wa iltazama bitariqatihi wa tarasama khutah jalal aqidatan islamiyatan asasan fikratih wa ahkama syar'iyyatan miqyasan a'madih wa masdarani ahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, zat satu-satunya yang telah menciptakan manusia tanpa bantuan siapapun, sehingga tidak layak bagi siapapun untuk menserikatkan ibadah kepadanya, melainkan memurnikan senantiasa ibadah-ibadah kepadanya, dan hanya kepadanya lah kita memohon ampun, hanyalah kepadanya kita berharap, kepadanya lah kita memohon seluruh balasan-balasan, karena kepadanya lah jua kita akan dikembalikan pada satu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang senantiasa kita rindukan perjumpaannya, maka kita rindu untuk berkata-kata dengannya, kita rindu untuk memeluk dia, dan mudah-mudahan Allah berkenan untuk membangkitkan kita di yaumil kiamat dekat dengan Rasulullah, lalu kita bersama beliau di barisan belakangnya, lalu menuju kepada surganya Allah untuk pertama kalinya masuk ke dalamnya, dan kita ditempatkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu menikmati memandang wajah Allah, dan semoga kita masuk surga bersama-sama. Amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu insyaallah dirahmati Allah. Teman-teman sekalian insyaallah ada di Kediri dan sekitarnya. Senang sekali hari ini bisa berjumpa dan bermuajahah. Perkenalkan, nama saya Felix Xiao. Dan saya tahu Bapak Ibu sekalian agak sulit melafazkan, tapi tidak usah dilafazkan karena memang bukan didesain untuk lidah orang Jawa. Nama asli saya Xiao Chen Kuo. Kalau ini nama aslinya Cahyono. Cahyo itu artinya cahaya, no artinya tidak. Jadi tidak bercahaya. Saya dan Mas Cahyo ini bersama-sama menggawangi ada satu acara namanya Yuk Ngaji. Yuk Ngaji ini adalah acara yang kita buat untuk anak-anak remaja sampai dengan 18 sampai kira-kira 35 tahun, untuk mereka ini mau untuk perhatian dengan agamanya. Karena kenapa? Sekarang ini kita masuk dalam satu masa yang masa ini unik. Kenapa unik? Karena masa-masa sekarang ini orang baik bertambah banyak, orang jahat pun bertambah banyak. Betul atau betul? Zaman dulu nggak banyak orang kerudungan. Orang kerudungan tuh bisa dihitung dengan jari. Mungkin istrinya ustadz, istrinya kiai aja yang kerudungan. Tapi zaman sekarang hampir semuanya kerudungan. Zaman dulu kalau pengajian itu yang datang itu aja. Itu pun yang sudah mau mati semua. Kan gitu kan ya. Tapi zaman sekarang anak-anak muda, anak-anak remaja bisa memenuhi pengajian. Alhamdulillah yang baik bertambah banyak. Tapi yang jahat juga bertambah banyak. Cuma di zaman sekarang ada orang gak punya Tuhan gak pakai malu. Dia bangga kalau gak punya Tuhan. Zaman sekarang orang-orang kafir bangga dengan kekafirannya. Ada gak yang kayak begitu? Ada. Zaman sekarang yang namanya cewek buka aurat itu bangga. Kalau zaman dulu, zamannya ibu-ibu, kalau ada cewek keluar cuma pakai kutang doang, kira-kira diomongin orang atau tidak? Diomongin. Zaman sekarang Pak yang kayak gitu namanya trend fashion. Ya, jadi zaman sekarang maksiat itu dipertontonkan biasa, maksiat orang-orang biasa. Zaman sekarang baru ada yang namanya anak SD, lalu kemudian digilir oleh anak SD juga. Gitu kan ya, ini zaman sekarang, orang gak malu-malu. Orang LGBT atau LGBT Bapak Ibu sekalian? Tahu, LGBT itu banci.
Nah, jadi banci itu zaman sekarang bangga dengan kebanciannya itu, gitu kan ya. Nah, ini zaman sekarang doang, nggak ada zaman yang lain. Makanya zaman sekarang itu harus lebih pintar daripada zaman dulu, harus lebih berilmu daripada zaman dulu. Apalagi yang sekarang punya anak-anak, khususnya anak perempuan. Ini ujiannya lebih gede, makanya harus terus tambah ilmu, terus tambah sakofah Islam, terus pengajian. Ikut kajian-kajian. Seringkali ada ibu-ibu berkata, Ustadz gak sempet ikut pengajian, kita ini ibu-ibu punya 4 anak, anaknya banyak, harus masak, beres-beres rumah, ngurusin suami, gak sempet ikut kajian. Salah, justru semakin banyak anak harus semakin banyak ikut pengajian, ikut kajian Islam supaya banyak nambah ilmu. Inilah namanya hijrah. Karena hijrah itu apa? Hijrah itu berubah lebih baik. Dan Bapak Ibu sekalian, hijrah itu harus. Kalau tidak hijrah biasanya mati. Contoh, pernah tahu namanya wartel? Tahu wartel? Warung telekomunikasi? Telepon umum pernah tahu? Zaman sekarang masih ada? Karena nggak mau hijrah. Kalau orang terus-terusan bisnis wartel, dia pasti akan bangkrut. Karena zamannya berubah. Zaman dulu orang nggak punya handphone, mereka kalau mau telepon pergi ke wartel. Kalau pas sudah ada handphone, pengusaha wartel nggak mau ganti usaha pasti bangkrut. Contoh lagi misalnya, pengusaha apalagi? Pengusaha kantor pos. Zaman sekarang kira-kira kantor pos masih ada nggak? Ada, tapi banyak nggak yang datang? Nggak sebanyak dulu, sekarang sudah pakai email, sekarang sudah pakai WhatsApp dan sebagainya. Artinya apa? Artinya kalau orang nggak mau berubah dia pasti mati. Makanya Imam Syafi'i berkata, jangankan orang, air aja kalau nggak mau berubah pasti busuk. Coba lihat air kalau nggak ngalir busuk. Air kalau nggak ngalir keruh. Air kalau nggak ngalir butak. Tapi kalau airnya ngalir jadi bagus. Jangankan air kata Imam Syafi'i, yang namanya singa saja itu kalau nggak mau keluar daripada sarangnya itu nggak dapat makan. Yang namanya panah kalau nggak meninggalkan busurnya nggak akan kena apapun. Yang namanya matahari dan bulan kata Imam Syafi'i kalau tetap gitu-gitu aja nggak pindah-pindah bosan orang ngelihatnya. Artinya apa? Hijrah itu wajib, hijrah itu harus. Tapi pertanyaannya adalah kebanyakan orang nggak mau hijrah karena apa? Takut. Betul atau betul? Contoh, siapa yang barusan kerudungan? Siapa yang barusan kerudungan tahun-tahun ini? Takut nggak pas mulai kerudungan ibu-ibu sekalian? Takut. Takut apa? Takut nanti ditolak, takut nanti kerjaannya nggak boleh, takut nanti nggak dapet jodoh gitu kan ya. Contoh lagi misalnya, riba itu hukumnya halal atau haram? Halal atau haram? Tapi ketika seorang laki-laki misalnya dia masih berkutat dengan riba, mau ninggalin riba, khawatir enggak? Nanti kalau aku ninggalin riba istri anakku makan apa? Kalau aku ninggalin riba nanti kalau duitku enggak cukup gimana? Selalu orang kalau mau pindah, selalu orang kalau mau hijrah, selalu kalau orang mau buat lebih baik, pasti penghalangnya adalah takut. Kenapa? Syaiton sudah berjanji di dalam Al-Quran. Tugasnya adalah menakut-nakuti manusia. Bahwa manusia itu nanti rezekinya hilang kalau dia taat pada Allah. Betul atau betul? Oke, kalau gitu kita lihat. Benar nggak rezeki manusia hilang kalau dia taat pada Allah? Pertanyaan saya sederhana. Lihat mata saya Bapak Ibu sekalian. Bukan hipnotis ini, bukan. Lihat mata saya. Ini kira-kira orang pribumi atau bukan? Orang Jawa atau orang Chinese? Oke, berarti saya kira-kira lahirnya Muslim atau bukan? Saya lahirnya Katolik. Saya lahirnya Katolik, dibesarkan di keluarga Katolik. SD saya Saverius II, SMP Saverius Maria, SMA Saverius I, kuliah masuk ke IPB Bogor. Di IPB Bogor saya ketemu dengan seorang ustadz namanya Ustadz Fatih Karim. Dia memperkenalkan saya tentang Islam. Awalnya dulu ketika SMP saya tuh beragama Katolik tapi pusing. Lah kenapa pusing? Gak masuk akal Bapak Ibu sekalian. Kenapa gak masuk akal? Saya pernah tanya sama pastor. Pastor asal kita ini dari mana sih? Dia bilang dari Tuhan pencipta semesta alam. Oh gitu. Kalau gitu pastor, Tuhan kita ada berapa sih? Pastor menjawab, Tuhan kita ada 3 di dalam 1, 1 di dalam 3. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lalu saya tanya lagi, kenapa Tuhannya harus 3? Kenapa enggak 4? Kenapa enggak 5? Kalau 5 kan bisa buat Power Rangers.
Kenapa Tuhan harus 3? Lalu kemudian pastornya bilang, karena memang itu doktrinnya, karena itu keyakinan kita, karena itu adalah kepercayaan kita. Tuhan itu 3 dalam 1, 1 dalam 3. Lalu saya pusing, 3 dalam 1, 1 dalam 3. Ini kayaknya susah. Lah kenapa? Kalau 3, ya 3 aja. Kalau 1, ya 1 aja. Lalu dia bilang, enggak, ini 3 artinya 3 ini 1. 1 tapi ada 3. 3-3-nya tetap 1, 1-1-nya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi 3, tapi tetap 1, dan 1 tetap ada 3. Pusing atau bingung? Jadi Bapak Ibu ngerti kan apa yang saya rasakan ya? Maka ketika saya rasakan ada kebingungan, saya banyak tanya lagi. Misalnya saya tanya lagi, pastor kalau memang Yesus itu memang Tuhan, kenapa ketika dia di kayu salib dia berkata Eli Eli lama sabachthani, Tuhan Tuhan mengapa engkau meninggalkan aku? Loh berarti dia Tuhan tapi panggil Tuhan yang lain, ini kayak jeruk makan jeruk. Lalu pastornya bilang, Lik kamu jangan banyak mikir, kalau kamu banyak mikir berarti kamu belum beriman. Karena beriman itu apa? Beriman adalah percaya tanpa banyak tanya, percaya tanpa banyak mikir. Jangan mikir itulah iman. Oh gitu, ya sudah saya bilang saya keluar aja dari agama Katolik. Lah kenapa? Kalau Tuhan gak boleh saya mikir, kenapa Tuhan kasih saya akal? Paham maksudnya Bapak Ibu sekalian? Kalau Tuhan gak boleh kita mikir, kenapa Tuhan kasih kita akal? Maka saya keluar dari agama Katolik secara fungsional. Tapi secara struktural saya masih agama Katolik. Maksudnya gimana? KTP-nya masih Katolik tapi gak pernah pergi ke gereja. Nah itu namanya Katolik struktural. Persis zaman sekarang banyak Muslim struktural, tapi gak fungsional gitu kan ya. Keluar daripada agama Katolik kemudian saya nyari yang mana yang benar. Apakah benar Tuhan itu ada? Apakah benar agama itu ada? Singkat cerita, ketika saya belajar biologi, saya belajar fisika, saya ketemu Tuhan itu pasti ada. Kenapa Tuhan pasti ada? Enggak mungkin enggak ada. Coba lihat alam semesta ini begitu teratur. Enggak mungkin terjadi secara kebetulan. Gampangnya begini, Bapak Ibu sekalian, tahu enggak awal mula dunia ini asalnya dari mana? Kata para ilmuwan. Tahu enggak dari mana? Dari Big Bang, ledakan besar. Kan gitu ya, kalau benar dengar Big Bang ledakan besar. Nah, maka kalau kita bilang ledakan, contoh masjid ini kita ledakkan pakai dinamit misalnya. Setelah ledakan ini masjidnya lebih bagus atau lebih parah? Hancur lebih parah. Mungkin nggak diledakkan terus jadi lebih bagus. Tapi alam semesta ini enggak. Dia meledak jadinya lebih bagus. Dia meledak jadinya Bapak Ibu sekalian sama saya. Gitu kan ya. Artinya apa? Tidak mungkin Tuhan tidak ada. Setelah yakin Tuhan ada, saya masih mikir agama ini ada yang benar enggak? Karena yang saya lihat agama enggak ada yang benar. Setelah diskusi sama Ustadz Fatih Karim, maka Ustadz Fatih Karim bilang, kalau kamu serius diskusi, minggu depan kamu datang ke kos-kosan saya, kamu bawa Alkitab, aku bawa Al-Quran. Kita diskusi tentang agama langsung dari kitab yang sebenarnya. Kamu bawa Alkitab, saya bawa Al-Quran. Saya bilang gini, maaf Ustadz, saya sudah nggak percaya lagi sama Alkitab. Kita bahas saja tentang Al-Quran. Maka minggu depan kita bahas tentang Al-Quran. Ayat pertama yang dibacakan kepada saya adalah surat Al-Baqarah ayat kedua. Ada yang ingat bunyinya? Surat Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ulangi lagi. Dzalikal kitabu la roiba fi. La artinya tidak. Roib ragu, bimbang, salah. Itu artinya roib, ragu, bimbang, salah dan sebagainya. La roib, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, tidak ada kesalahan. Ketika saya mendengar ayat itu langsung saya bilang pada Ustadz Fatih Karim, Ustadz ini kitab salah kalau gitu. Loh kok kenapa salah? Saya bilang mana mungkin manusia buat sesuatu yang gak ada salahnya. Mana mungkin manusia buat sesuatu yang sempurna. Karena pikiran saya yang buat Al-Quran adalah manusia. Wajar gak saya mikir begitu? Wajar. Lah kenapa? Ternyata dari dulu kan saya belajar. Kitab Weda itu yang buat manusia. Tripitaka itu yang buat manusia. Alkitab itu yang buat manusia. Pikir saya Al-Quran juga yang buat manusia. Maka saya bilang gak mungkin. Masa manusia buat sesuatu yang sempurna? Gak ada. Lalu ustadznya bilang, enggak, bukan gitu ceritanya. Al-Quran ini memang yang buat bukan manusia tapi yang buat langsung Tuhan pencipta semesta alam. Waktu itu saya belum tahu Allah, jadi Tuhan pencipta semesta alam. Maka kemudian saya bilang, lebih enggak mungkin lagi.
Lah kenapa? Masa Tuhan nulis selalu kasih pada manusia? Aneh banget. Lalu ternyata ustadznya bilang, enggak, bukan begitu. Tapi ini diwahyukan kepada Nabi Muhammad, maka ini dari Tuhan. Saya bilang gini, semua agama juga bilang begitu. Semua agama juga bilang kalau dia benar sendiri. Tapi apa buktinya? Nah, lalu ustadz saya mengatakan, buktinya ada. Buktinya ada di dalam surat yang sama, tapi dengan ayat yang berbeda. Tunjukin pada saya bilang. Kalau ada buktinya saya percaya, kalau enggak ada buktinya saya enggak percaya. Maka dibacakan kepada saya surat Al-Baqarah ayat 23. Ada ingat bunyinya? Surat Al-Baqarah ayat 23. Apa bunyinya? Wa in kuntum fi roib. Nah, diulangi lagi tuh. Wa in kuntum fi roib. Wa in kuntum fi roibim mimman nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim mimithli. Dan bila kalian tetap dalam keraguan, tetap merasa kitab ini roib, tetap merasa kitab ini salah, tetap merasa kitab ini membimbangkan, meragukan, maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Itu Bapak Ibu sekalian, pas dibacain itu kepala saya itu langsung rasanya kayak digebukin. Bukan digebukin beneran, bukan. Tapi begini, maksud saya mikir begini, ada satu kitab yang nantangin manusia untuk membuat satu surat yang semacamnya. Al-Quran ada 114 surat. Yang paling panjang Al-Baqarah, yang paling pendek Al-Kautsar. Diminta sama yang buat kitab ini, kalau kamu merasa lebih hebat daripada Al-Quran, merasa lebih jago daripada Al-Quran, merasa lebih tahu daripada Al-Quran, datengin satu surat yang semacamnya, bahkan yang paling pendek semacam Al-Kautsar. Ternyata saya cari, saya baca kemana-mana, nggak ada yang bisa mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran. Saya bilang, serius nih gak ada yang bisa? Ustadznya bilang, cari aja. Ini tantangan sudah ada 1400 tahun yang lalu. Tapi sampai saya diskusi sama Ustadz Fatih Karim, belum ada yang bisa menjawab tantangan Al-Quran. Maka saya bilang, ini segelnya. Ini segelnya gak pernah ada di kitab-kitab yang lain. Maka saya katakan sama Ustadz Fatih Karim, saya masuk Islam. Bisa dipahami Bapak sekalian? Kenapa saya masuk Islam? Ada bukti. Akidah adalah bukti. Iman adalah bukti. Iman tanpa bukti itu bukan iman. Akidah tanpa bukti enggak jadi akidah yang sempurna. Enggak percaya. Nanti kita akan bahas apa hubungannya dengan hijrah. Nih contoh. Pernah lihat hari Jumat di Kediri masih banyak angkot-angkot berkeliaran? Masih banyak? Pas jam 12 masih banyak? Itu yang nyetir cowok atau cewek? Cowok, muslim atau bukan? Kenapa mereka enggak Jumatan? Kenapa mereka enggak Jumatan? Nyari setoran. Pak, berapa setoran yang bisa didapat setengah jam ninggalin sholat Jumat lalu narik angkot? Berapa kira-kira? Oh, saya bukan tukang angkot. Ya kira-kira aja berapa? 50.000 yakin? Oke, berarti gini, kalau orang-orang di Kediri yang tadi masih ngangkot ketika Jumatan, ditanya Tuhannya siapa? Jawabannya Allah. Sebelum dikonfrontasi dengan duit 50.000. Tapi ketika disuruh pilih antara perintah Allah dan 50.000, yang dia pilih, berarti keyakinan dia kepada Allah bisa diganti dengan duit. Berarti harga Allah bagi dia berapa? 50.000. Yang kayak begitu keimanan atau bukan? Ada orang kerja di pabrik. Jumatan, enggak Jumatan, gara-gara dapat gaji 2,5 juta per bulan. Berarti Tuhannya harganya berapa? 2,5 juta per bulan. Kira-kira kenapa bisa begitu? Keimanannya bermasalah. Coba kita lihat. Coba ini ganti kasus. Nih, ginjal ada berapa? 2. Bapak Ibu sekalian, mau enggak 2 ginjal Bapak Ibu sekalian saya hargai, saya ganti dengan duit 500 juta. Oke, saya naikin 1 miliar. Saya naikin lagi 1,5 miliar. Tawaran terakhir 2 miliar. Deal or no deal? Enggak mau. Kenapa enggak mau? Kenapa enggak mau? Tadi 50.000 mau. Kenapa sekarang enggak mau? Percuma mati. Oke, seberapa yakin Bapak Ibu sekalian 2 ginjal diambil bakal mati? 1 sampai 100%. Berapa kadar keyakinannya? 100%. Datang dari mana kadar keyakinan 100% bahwa 2 ginjal diambil pasti mati? Oh, saya lihat Ustadz, tetangga saya hilang 1 ginjal aja setengah mati, hilang 2-2-nya ya pasti matilah. Oke, coba lihat,
bukti menghasilkan akidah. Ketika kita bisa membuktikan bahwa kalau nggak ada ginjal pasti mati, kita nggak mau diganti dengan duit berapapun. Betul? Tapi kalau orang membuktikan Allahnya belum sempurna, maka dia bisa diganti dengan 2,5 juta per bulan, 50.000. Ini akidah. Akidah itu bukti. Kalau kita sudah bisa membuktikan, kita sami'na wa ata'na. Enggak percaya, contoh, siapa yang enggak pernah pergi ke dokter? Yang enggak pernah pergi ke dokter? Semuanya pernah pergi ke dokter? Siapa yang dokter profesinya, angkat tangan. Siapa yang profesinya dokter? Ada yang datang enggak? Ada dokter enggak di sini? Ada, ibu satu. Siapa lagi yang dokter? Bapak ada yang dokter? Ada yang dokter? Oke, kalau gitu ibu yang dokter mana tadi? Ibu yang dokter ya? Mana tadi ibu yang dokter? Tadi ada yang ngacung perasaan? Enggak ada ya, oke kalau gitu gini. Pikirin begini, pernah enggak kalau ada yang pergi ke dokter, setelah diperiksa sama dokter, dokternya bilang, ibu untung pergi ke sini sekarang. Ibu si bandel, enggak pakai olahraga, makannya sembarangan. Ini penyakitnya parah. Lalu gimana dok? Gini, ibu tolong makan ini 3 kali sehari. Wajib, kalau ibu nggak habisin nanti ibu penyakitnya tambah parah. Habisin ibu ya, nanti kalau ibu habisin 6 minggu insya Allah sembuh. 3 kali sehari. Dan ingat, 3 kali sehari setelah makan. Jangan pernah sebelum makan, makan obat. 3 kali sehari setelah makan. Siap bu? Siap. Yang ini 2 kali sehari ya. Boleh pagi sore, boleh sore malam, boleh malam pagi. Terserah, yang penting 2 kali sehari. Yang ini vitamin, mau ditebus boleh, enggak ditebus boleh. Tapi saya sarankan ditebus aja. Pernah enggak kira-kira ada pasien yang begini, dok sebentar dok, saya mau ngomong. Dari tadi dokter ngomong terus, sekarang gantian saya ngomong. Saya mau tanya dulu, dok kenapa ini harus 3 kali sehari? Apa reaksi kimianya dalam tubuh saya? Senyawa-senyawa kimianya apa saja dok? Dan kenapa harus setelah makan? Dan kalau dokter tadi bilang kalau makan habis 6 minggu sembuh, kalau saya makan 6 kali sehari 3 minggu sembuh. Paham ibu sekalian? Yang ini kenapa harus 2 kali sehari? Kenapa enggak 3 kali? Kenapa enggak 4 kali sehari? Pernah enggak ada yang nanya begitu? Kalau ada yang nanya begitu kira-kira dokternya bilang apa? Yang dokter lu atau gue? Kan itu kan ya? Kenapa nggak ada yang pernah nanya? Semua orang sami'na wa ata'na sama dokter gitu kan ya. Tapi sedangkan orang muslim zaman sekarang disuruh Allah bukan sami'na wa ata'na, bantah. Disuruh Allah bantah, merasa lebih tahu, merasa lebih pinter, merasa paling tahu tentang isi Al-Quran kan itu kan ya. Ini permasalahannya lah kenapa? Mereka nggak sami'na wa ata'na karena keimanannya belum sempurna. Bukti-buktinya belum penuh. Contoh. Kenapa sih orang bisa sami'na wa ata'na sama dokter? Kenapa bisa sami'na wa ata'na sama dokter? Karena apa tadi? Akidah itu apa tadi? Coba lihat, akidah itu bukti, iman itu bukti. Kenapa orang bisa percaya sama dokter? Bisa sami'na wa ata'na sama dokter? Coba lihat, pas masuk ke ruangan dokter. Yang kita lihat ruangannya warna apa? Bukti, warna putih. Ketika kita lihat dokternya, jasnya warna apa? Bukti lagi. Ketika kita lihat mejanya, ada apa di situ mejanya? Ada stetoskop untuk periksa orang. Bukti lagi, kalau dokter itu sisirannya ke atas, ke samping, atau nutupin muka kayak orang Korea gitu. Kira-kira yang mana? Pasti ke samping atau ke atas? Pasti rapi, kacamataan gitu kan ya. Apalagi sebelum kita pergi ke dokter, ada saudara kita bilang begini, itu dokternya bagus banget. Aku kemarin ke sana baru sampai ke pintunya aja aku sudah sembuh. Bukti lagi. Artinya semakin kuat buktinya, semakin Anda percaya sama dokternya. Betul kan ya? Tapi sebaliknya, kalau buktinya nggak ada gimana? Contoh, masuk ke ruang dokter, catnya warna hitam. Di mejanya ada menyan. Dokternya pakai baju surjan. Lalu rambutnya gondrong sampai ke sini. Kira-kira percaya atau enggak? Kalau dia kasih obat, diambil atau enggak? Bukti itu iman. Iman itu bukti. Orang belum bisa hijrah, masih takut, berarti dia belum beriman. Berarti dia belum beriman sempurna. Berarti belum cukup bukti. Saya secara pribadi ketika saya pindah ke Islam, kira saya sudah dapat bukti atau belum? Bagi saya Allah itu ada 100%. Bagi saya Allah itu ada, itu adalah 100%. Bagi saya Islam itu benar 100%. Kenapa? Karena saya punya bukti. Apa buktinya? Al-Quran tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya. Bukti itulah kalau dalam masalah agama namanya mukjizat. Nabi Musa punya bukti apa?
Tongkatnya bisa ngapain? Ketika tongkatnya membelah lautan, orang Yahudi waktu itu ngeliat, wow, bukti bro, gitu kan ya. Bukti loh, lihat coba, ada terbelah laut, nggak bisa dilakukan yang lain, bukti. Mereka terkesima, mereka beriman. Walaupun berimannya cuma sebentar aja, Yahudi kan begitu kan ya, beriman cuma sebentar aja, setelah buktinya hilang mereka kafir lagi kan gitu kan ya. Apalagi kaumnya Nabi Isa, apa buktinya? Menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit lepra, kusta, buta cuma sekali sentuh saja. Bukti. Nabi Muhammad buktinya apa? Al-Quran. Coba lihat ibu-ibu sekalian. Nabi Musa wafat, tongkatnya hilang kesaktiannya. Walaupun katanya sekarang masih ada di Turki tapi sudah nggak bisa belah lautan lagi. Nabi Isa diangkat oleh Allah maka kesaktiannya hilang juga. Mukjizatnya hilang juga. Nggak ada lagi yang bisa ngidupin orang mati zaman sekarang. Nabi Sulaiman wafat, diangkat Allah juga buktinya. Tapi khusus Nabi Muhammad itu buktinya, mukjizatnya itu dibiarkan Allah untuk ada di tengah-tengah kita supaya kita semua nggak ada alasan untuk tidak beriman. Yaitu apa? Al-Quran. Kenapa Felix masuk Islam? Karena tidak ada yang bisa mendatangkan semacam dengan Al-Quran. Bahkan yang pendek seperti Al-Kausar, bahkan Al-Asar pun tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya. Itu alasan saya kenapa saya beriman. Maka ketika saya sudah hijrah dari non-muslim menuju muslim, kira-kira punya masalah enggak? Ingat ya, ingat baik-baik ibu-ibu sekalian, ingat baik-baik bapak-bapak sekalian, orang yang mau baik itu pasti diuji. Jangankan orang yang mau baik, orang yang mau jahat juga diuji. Orang baik diuji, orang jahat diuji. Pas di sekolah, orang yang belajar diuji, orang yang gak belajar juga diuji. Orang yang baik diuji, orang yang jahat diuji. Mendingan diuji baik atau diuji jahat? Orang baik diuji. Masuk Islam, saya bilang sama orang tua saya, Felix masuk Islam, bapak saya ngamuk. Ngamuk, debat terus selama 3 jam sehari, debat terus. Bahkan ibu saya nangis-nangis. Suatu waktu bapak saya debat di depan saya, kita ngomong keras-kerasan, ibu saya nangis di sebelah. Kira-kira stres gak? Ngelayanin 2 orang tua itu, satu debat, satu nangis. Kan kita kan gak tega ngelihat ibu nangis, berlutut di depan saya. Kalau kamu gak balik lagi, mami sujud gak mau berhenti-berhenti. Lalu kemudian ketika dia melakukan itu, ya Allah, kita kan rasanya kan ternyuh ya. Lah kenapa melihat rahim kita sendiri yang melahirkan kita, lalu begitu gitu kan ya. Tapi kira-kira saya balik lagi gak ke agama yang lama? Langsung saya ingat kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Ustadz Fatih Karim nyeritain saya, ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas yang dia beriman dengan bukti yang sangat kuat. Maka ketika dia beriman, ibunya bilang, kalau kamu gak balik lagi ke agamamu yang lama, ibu gak mau makan sampai mati di depan matamu. Biar kamu tahu bahwa kamu sudah nyiksa ibumu sendiri. Kira-kira gitulah. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Ibu, saya tuh sayang sama ibu. Tapi kalaupun ibu mau tidak makan sampai mati, dan kalau ibu punya 1000 nyawa, satu persatu keluar di hadapanku karena ibu gak mau makan sampai mati, yakinlah bu, saya tidak akan pernah meninggalkan agama Islam. Lalu saya ngomong gitu juga sama ibu saya, enggak. Takut saya gitu kan. Ya tapi semangatnya sama. Lalu saya bilang sama ibu saya, Felix sayang sama mami. Tapi kalau Felix keluar dari agama Islam sekarang, berarti Felix menyerahkan hidayah yang sudah Felix dapat dan bukti yang sudah sangat kuat yang gak bisa dibantah. Dan kalau Felix pergi daripada Islam, mami mungkin gak dapat hidayah juga. Maka sekarang saya tetap di dalam Islam supaya ibu saya besok insya Allah dapat hidayah. Amin, doain ibu-ibu sekalian. Nah itu kenapa? Kenapa saya bisa kuat di dalam agama Islam? Bukti. Seandainya saya disuruh melepas agama Islam, saya nggak mau. Kenapa? Bagi saya sudah terbukti. Bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian. Tadi kan 2 ginjal diambil kan nggak bakal mau. Kenapa? Karena punya Nabi Ibrahim tahu nggak api itu panas? Tahu nggak api itu panas? Tapi kenapa dia santai aja pas mau dibakar? Kenapa beliau santai aja pas mau dibakar? Karena sudah punya bukti Allah itu ada dan Allah itu berkuasa. Maka dia yakin api itu panas, tapi dia lebih yakin Allah kuasa atas api itu. Maka dia santai aja. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kalau orang sudah punya bukti, maka dia menjadi penting agamanya. Maka hijrah menjadi ringan bagi dia. Kalau sudah punya tapi kalau orang tidak punya bukti, tidak punya akidah, hijrahnya jadi berat luar biasa. Makanya hijrah itu yang paling penting adalah iman. Makanya di dalam Al-Quran Allah berkata begitu. Innalladzina amanu wa hajaru. Kan gitu kan ya. Jadi beriman dulu baru berhijrah. Karena orang beriman gak mungkin hijrah. Karena dia gak punya bukti.
bukti untuk menguatkan dia hijrah. Bisa dipahami ibu-ibu sekalian, itulah namanya akidah dan iman. Kalau iman beres, akidah beres, insya Allah kebangkitan itu akan segera dekat. Nah karena itulah saya bisa begini, saya bisa kuat karena punya bukti. Pertanyaan sebelum saya kasih Bapak Ibu pertanyaan. Pertanyaannya sederhana. Sekarang saya mau nanya, namanya siapa Mas? Namanya siapa? Jerry, Tom and Jerry. Siapa namanya? Gary. Oh, Mas Gary ini mahasiswa atau pekerja? Mahasiswa sama pekerja. Mahasiswa di mana? Uniska. Uniska itu apa sih? Oh, Universitas Kediri gitu ya. Oh, Universitas Islam Kediri. Kerjanya di mana? Advertising, kerja sebagai advertising. Mas Gary laki-laki atau wanita? Lahirnya di mana? Di mana? Di Kediri. Berarti orang Kediri. Orang Jawa atau orang Sunda atau orang mana? Orang Jawa. Oke coba lihat. Ini contoh Mas Gary. Mas Gary ini namanya Gary. Dia juga Muslim, dia juga laki-laki, dia lahir di Kediri berarti orang Kediri, dia juga orang Jawa berarti orang Jawa. Dan dia juga mahasiswa Uniska dan dia pekerja di bidang advertising. Sekarang saya tanya, Mas identitas Mas kan banyak tadi kan ya, pekerja, mahasiswa, laki-laki, Muslim namanya Gary gitu kan ya. Lalu apalagi tadi orang-orang Kediri, lalu orang Jawa. Saya minta di antara 7 ini pilih 3 yang paling penting menurut Mas. Mas itu apa sih? 3 yang paling penting menurut Mas apa? 3 yang paling penting menurut Mas? Di antara 7 tadi. Nah, 3 yang paling penting di antara 7 tadi itu apa? Identitas tadi. 1, orang Kediri. Yang kedua, orang Jawa. Yang ketiga, pekerja. Muslim gak masuk? Oh masuk. Jadi yang mana nih? Yang ini gak konsisten ini. Oh yang mana? Yang pertama, Muslim. Yang kedua, Kediri. Yang ketiga, Jawa. Oke, pilih 1 aja. Muslim, yakin? Benar. Oke, berarti jadi coba lihat, milihnya Muslim. Jadi gini contohnya, sama kayak saya namanya Felix. Saya orang Cina, saya lahir di Palembang, saya mahasiswa IPB dulu dan sekarang saya seorang pengusaha, saya juga seorang penulis, saya bapak daripada 4 anak, saya seorang suami daripada 1 istri. Tapi kalau saya disuruh pilih di antara semua yang saya suka itu, maka saya cuma pilih 1, saya Muslim. Artinya coba lihat baik-baik, kalau namanya bukan Gary, dia pasti tetap pengen Muslim, betul? Walaupun namanya bukan Gary, walaupun ternyata terlahir bukan laki-laki, tapi tetap pengen jadi Muslim gak? Sama kayak saya orang Cina, tapi kalaupun saya bukan terlahir Cina, saya tetap mau jadi seorang Muslim. Karena saya sudah punya bukti. Kalaupun saya bukan seorang Palembang, saya tetap jadi seorang Muslim karena saya punya bukti. Kalaupun saya bukan laki-laki, saya tetap pengen jadi Muslim karena saya punya bukti. Kalaupun saya bukan lahir di Indonesia, saya tetap pengen jadi Muslim karena saya punya bukti. Karena yang paling penting adalah Islam. Bapak, Ibu sekalian, sama saya sayang atau enggak? Sayang atau enggak? Kenapa sayang sama saya? Karena saya Cina? Bukan. Karena saya laki-laki? Bukan. Karena saya orang Palembang? Bukan. Kenapa? Karena saya Muslim. Berarti kalau seandainya saya bukan Islam lagi, Bapak Ibu saya enggak sama saya. Paham ya? Paham ya? Itulah namanya ukhuwah. Ukhuwah itu adalah menaruh Islam di atas segala-galanya. Karena yang lain boleh jadi enggak ada, tapi Islam itu harus tetap ada. Artinya apa? Itulah namanya Islam harga mati. Dan itulah namanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Anda boleh mati miskin, Anda boleh mati kaya, Anda boleh mati di Kediri, Anda boleh mati di luar Kediri. Anda boleh mati muda, Anda boleh mati tua. Ibu-ibu boleh mati duluan, saya bisa jadi mati belakangan, bisa jadi. Oh mau dibalik, ya sudah nggak apa-apa. Ibu-ibu bisa jadi, saya bisa jadi mati belakangan, ibu-ibu mati duluan. Oh sama aja itu. Semuanya boleh, semuanya nggak apa-apa. Tapi yang penting matinya harus. Bisa dipahami ibu-ibu sekalian? Itu namanya akidah. Nah kita masih punya waktu 10 menit untuk tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau tanya jawab karena saya harus segera melanjutkan ke Ngeletih. Ya jadi agak jauh gitu ya. Silakan kalau ada yang mau tanya jawab. Fadol silakan. Mau nanya Mas Cahyo juga boleh. Ibu boleh, yang laki-laki mana? 1? Oh bapak boleh, silakan Pak. Ada mic gak yang bisa dilempar ya? Ada mic ke bapaknya 1 atau ke ibunya 1? Boleh ibu juga boleh, karena ibu dari tadi semangat sekali. Boleh silakan.
Sebentar ya Ibu ya. Atau Bapak boleh berdiri terus ngomong agak keras Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini tentang suasana sekarang yang sedang hangat nih, tentang pemilu ya, pilkada gitu. Ini ada sebagian orang umat Islam ya, dibilang muslim tapi mendukung yang calon dari non muslim gitu. Menurut Pak Felix gimana nih? Terima kasih. Ini yang lagi hot ya. Yang lagi hot yaitu tentang pilkada Jakarta. Yaitu kita sudah tahu pilkada Jakarta kondisinya seperti itu, loh kok masih ada orang-orang muslim yang mendukung non muslim, kan itu kan ya. Oke, kalau gitu kita lihat sebelum nanti Ibu tanya saya jawab sedikit. Itu letaknya di mana? Di mana kata Rasul iman itu? Kata Rasul iman itu di sini. Gitu kan ya, hahuna. Iman itu di sini. Iman itu di dalam hati. Artinya iman itu nggak bisa dilihat. Kalau bahasanya Al-Qur'an itu dalam surat Ibrahim 24 Allah berfirman, kaifa daraballahu bihadza masalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah. Sesungguhnya kata-kata yang baik, yaitu kata-kata syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu asluhas sabitun, akarnya menghujam ke tanah, wa far'uha fis sama. Dan cabang-cabangnya mengarah ke udara. Dan tidak hanya itu, tu'ti ukulaha kulahin, akan memberikan buahnya setiap waktu. Pertanyaannya, kalau ngelihat pohon yang kita lihat pertama kali apanya? Pohonnya, batangnya, daunnya. Tapi ada yang pernah lihat akarnya enggak? Itu iman. Iman itu enggak kelihatan. Makanya kita enggak boleh nilai iman seseorang. Contoh, wah Bapak ini kayak Mas Gerin kayak imannya 70%. Bapak itu 45%. Ibu 85%. Enggak bisa. Lah kenapa? Karena iman perkara hati. Contoh, orang sholat beriman gak? Belum tentu. Orang kerudungan beriman gak? Belum tentu. Orang haji beriman gak? Belum tentu. Orang ustadz sudah pasti beriman? Belum tentu. Ustadz belum tentu beriman, orang sholat belum tentu beriman, orang haji belum tentu beriman, karena haji, sholat, ustadz itu cuma di luarnya saja. Yang beriman itu kan di dalamnya. Tapi dibalik orang beriman sudah pasti seorang da'i, sudah pasti tutup aurat pakai kerudung dan jilbab, sudah pasti insya Allah kalau punya duit pergi haji, sudah pasti sholat, bisa dipahami. Oke, contoh kayak pohon. Pohon kalau akarnya bagus, ditebang berapa kali pun tumbuh terus. Tapi kalau akarnya hancur, luarnya bagus, suatu saat pasti akan mati. Makanya Ustadz Abdullah Hadromi ketika ngisi kemarin sama saya di Malang berkata, iman itu kecenderungan kepada kebaikan atau kecenderungan kepada kejahatan. Pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, muslim sama kafir bedanya apa? Ada beda atau enggak? Beda atau enggak? Islam sama selain Islam beda atau enggak? Bapak Ibu, kalau Islam sama agama yang lain sama, saya enggak perlu repot-repot masuk Islam. Paham Ibu sekalian? Pernah suatu hari saya debat sama ibu saya, terus ibu saya bilang, udah Lalik gak usah ekstrim, semua agama sama kok. Lalu saya bilang sama ibu saya, bener Mi semua agama sama. Bener Mi, iya. Ya sudah saya bilang, kalau gitu Mami masuk Islam aja. Kan semua agama sama. Dia bilang gak mau saya, lah berarti gak sama. Paham ya? Agama tuh gak sama. Karena itulah Allah di dalam Islam membedakan mana muslim, mana kafir. Dalam surat Al-Baqarah sudah jelas. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Berarti orang muttaqin adalah yang mengambil Al-Qur'an sebagai petunjuk. Innalladzina kafaru sawan alaihim a'angzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Yang kedua, ada orang dikasih Al-Qur'an, dia enggak mau, dia menolak. Makanya namanya kafir. Ada yang ketiga, menerima sebagian, menolak sebagian. Makanya namanya munafik. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Kembali lagi ke pertanyaan yang tadi. Gimana kalau ada seorang muslim malah dia bela orang kafir? Pertanyaan saya, atas dalil mana dia berbuat seperti itu? Sementara Allah berkata di dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tardo. Lan, bukan lalu. Walan tardo. Dalam bahasa Arab, lan itu artinya adalah pengingkaran selama-lamanya. Tidak mungkin.
Selama-lamanya sampai yaumil kiamat. Nggak akan mungkin mereka ridho kepada Anda. Siapa mereka? Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan pernah ridho dengan kalian orang-orang muslim. Orang Yahudi dan Nasrani selama-lama tidak akan pernah ridho dengan kalian orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Pencipta langit dan bumi Allah itu sampai kalian mengikuti mereka dengan cara-cara hidup mereka. Bisa dipahami misalnya? Yang ngomong siapa? Felix Xiao. Yang ngomong siapa? Allah. Mau percaya mana? Allah atau orang yang ngaku-ngaku paling tahu tentang tafsir Quran misalnya kan itu kan ya. Tentu saja kita pilih adalah percaya dengan Allah. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Itu adalah muslim. Dengan kata lain, kalau seandainya kecenderungan kepada orang-orang kafir itu boleh, maka Rasulullah dan Allah tidak menurunkan Al-Quran yang sekarang. Maka di dalam Al-Quran Al-Maidah 51 itu jelas sekali, itu memang cara Allah ngajarin kita. Supaya kita tuh buka Al-Quran, buka Al-Maidah 51. Wala tattakhidul yahuda wan nasara aulia. Aulia itu apa? Aulia itu kayak gini nih, aulia itu jamaknya wali. Wali murid tahu? Wali kelas tahu? Siapa wali kelas? Guru, enggak hanya guru loh. Tapi ingat, kalau ibu-ibu sudah punya wali kelas bagi anak-anaknya, artinya ibu menguasakan anaknya pada wali itu. Maka kalau wali kelas itu menjewer anak ibu, ibu enggak boleh marah. Karena ibu sudah mempercayakan, ibu sudah menguasakan. Jangan kayak jadi orang-orang zaman sekarang, dijewer lapor polisi. Lah kan sudah dijadiin wali kelas. Sudah dijadiin wali, artinya apa? Dia mau berbuat apa saja boleh untuk mendidik anak kita. Karena kita sudah percaya, kita yakin sama dia, kita mencintai dia, kita mendukung dia, kita menyerahkan diri kita untuk dilindungi. Itu wali namanya. Nah makanya aulia itu ya pemimpin. Itu makna yang paling bagus. Dan sudah tidak ada perbedaan lagi di situ. Kecuali kalau ada yang mau membeda-bedakan diri. Jadi jelas ya, jadi kalau ada orang muslim yang justru mendukung oleh orang-orang kafir, maka Allah sudah berkata, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Kalau ada di antara kalian yang justru berwala kepada mereka, yang justru menjadikan mereka sebagai wali, maka orang-orang kayak begini bagian daripada mereka. Maka hukumnya bagian daripada mereka, dijauhi saja. Tidak usah didengarkan pendapatnya, tidak usah diterima pendapatnya. Lah kenapa? Yang ngomong Al-Qur'an, siapapun dia. Bisa dipahami Bapak-Ibu sekalian? Oke, itu jawabannya. Oke, silakan. Wah, ini tinggal 5 menit, silakan. Ada. Oh ya silakan, boleh. Nanti dijawab sekalian. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh pinjem mic-nya? Panjang nggak ya? Oh nggak bisa. Ya sudah, Ibu boleh dari sana aja saya dengerin. Ya. Waalaikumsalam. Pertanyaan kami Bapak Ustaz, bahwasanya iman itu akan terasa kokoh dalam hati bila mana situasinya mendukung, semacam di tempat majelis yang barokah ini. Kemudian kalau kondisi badan sehat, maka akan terjadi semacam itu pula. Berikutnya, kalau kita dalam kondisi sakit, maka iman akan terganggu. Bagaimanakah kita agar bisa membawa kokohnya iman Islam sewaktu kita itu nazar? Demikian pertanyaan kami. Kedua kali adalah semoga banyak Felix yang lain setelah Bapak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bertemu dengan Ustaz Felix yang alhamdulillah pengalamannya sama. Nah, yang masih menjadi ganjalan di hati saya adalah mungkin seperti itu dan menyikapi hari raya. Kesedaran, tidak sama. Bagaimana? Ya, itu aja. Baik, terima kasih. Oke, berarti sama kayak masnya siapa tadi namanya?
Mas Hajar. Oke, jadi gini. Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam itu Allah turunkan banyak aturan kepada kita. Pertanyaannya, aturan itu untuk mempersulit atau untuk mempermudah? Aturan yang Allah turunkan bisa jadi banyak dan bisa jadi susah bagi kita. Tapi ingat baik-baik, aturan itu untuk menjaga kita agar kita tidak jatuh lalu mati. Ibarat kalau pergi dari Malang ke Kediri itu lewat Pare, itu pas lagi jalan di bawah-bawahnya jurang itu kan ada pembatas-pembatas kan ya. Nah pembatas-pembatas itu adalah aturannya Allah. Jadi kalau enggak ada itu, kalau kita miring malah jatuh ke bawah. Gitu kan ya. Nah maka aturan itu untuk melindungi kita sendiri. Artinya apa? Di dalam syariat itu pasti ada kemaslahatan. Di dalam syariat itu pasti akan ada kebaikan. Walaupun pedih bagi kita untuk melaksanakan syariat itu. Tapi kadang-kadang yang namanya syaiton itu tugasnya membuat kita lupa bahwa Tuhan kita itu namanya Allah. Jadi seolah-olah dalil yang satu dipakai untuk membenarkan perbuatan salah, perbuatan dosa. Contoh misalnya pacaran itu salah atau benar? Salah atau benar? Tapi pernah ada cewek ngomong pada saya begini, Ustadz saya sudah baca buku udah putusin aja, saya mau putus sama pacar saya. Tapi bukannya putus itu berarti adalah memutuskan tali silaturahim. Padahal kan memutuskan tali silaturahim tidak boleh di dalam Islam gitu kan ya. Masya Allah, ini namanya maksiat makso, tahu nggak? Makso pakai dalil pula kan gitu kan ya. Nah ini dalilnya salah tempat. Karena silaturahim itu artinya adalah silah rohim. Artinya adalah sesama bagian daripada rohim yang sama itu harus saling menyambung. Contoh bapak, ibu sama saudara-saudaranya itu jangan boleh putus hubungan. Gak boleh memutus tali silaturahim. Orang yang dilahirkan sama-sama satu rohim. Keluarga kecil dan keluarga dekat. Nah itu harus disambung terus tali silaturahim. Pacaran bukan silaturahim. Wah ngarang gitu tadi. Pacaran kok silaturahim. Contoh lagi misalnya tadi, taat pada orang tua itu hukumnya wajib. Bahkan yang keempat setelah Allah, Rasul dan jihad di jalannya. Allah, Rasul, jihad di jalannya, kemudian orang tua. Maka ketika taat sama orang tua wajib tapi tidak dalam perkara-perkara yang menyelisihi Allah dan Rasul. Maka Allah kata di dalam Al-Quran, taati mereka orang tua selama mereka tidak membahayakan keimanan. Kalau mereka membahayakan keimanan, jangan taati mereka. Allah kata di dalam Al-Quran, wala tuti'huma, jangan taati mereka. Tapi Allah katakan di seterusnya, tapi pergauli mereka dengan baik. Tapi pergauli mereka dengan santun. Jangan dibantah dengan keras suara. Kita contoh, ibu saya bilang, Lik, pergi yuk, hari ini kita pergi ke puncak yuk. Saya bilang, boleh Mi, tapi ini hari Jumat. Kalau hari Jumat berarti Felix harus sholat Jumat. Mami mau nggak nanti berhenti kalau pas Jumatan? Ibu saya bilang, ngapain? Nanti lama dong, nanti nungguin kamu dong. Ya memang itulah aturan saya, terus gimana lagi? Ibu saya bilang, udah yang penting kamu tuh baik sama Tuhanmu. Tuhanmu juga tahu kok, kan kamu kan lagi nemenin ibumu. Kan kata kamu di dalam Islam menemani orang tua, baik pada orang tua itu wajib, birrul walidain. Saya bilang iya Mi, tapi ini adalah perintah Allah yang di atas perintah orang tua. Maka saya bilang gak bisa tawar menawar, saya harus sholat Jumat. Maka ibu saya ngalah. Saya punya aturan bahwa saya akan baik sama ibu saya apapun yang dia minta selama tidak menyelisihi Allah. Kalau menyelisihi Allah, sorry aja. Lah kenapa? Allah yang ngasih saya kehidupan kok. Allah yang ngasih saya kehidupan dan kalau Allah gak berkehendak ibu saya gak masuk Islam. Gitu kan ya, maka saya lebih baik menaati Allah supaya ibu saya masuk. Kan gitu kan ya. Jadi intinya begitu. Oke, berarti taati Allah dulu dalam perkara-perkara itu yang maksiat wala tutihuma. Di dalam kata-kata Rasul la ta'ata fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Inna ta'ata fi ma'ruf kata Rasulullah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, hanya dalam perkara-perkara yang baik. Jadi kalau orang tua nyuruh, "Kamu gak boleh kerudungan." Jangan. Ya sudah, jangan ditaati orang tuanya, tapi jangan kasar. Ibu jangan kerudungan, ibu ini kayak setan nyuruh saya berbuat. Itu salah juga, nggak boleh, pergauli dengan baik. Ibu kenapa saya nggak boleh kerudungan? Saya mau bilang sama ibu boleh nggak? Yuk bu kita kita ngomong berdua di kamar boleh nggak? Terus ngomong sama ibunya, Bu saya ini merasa beruntung banget saya tuh bisa dilahirkan ibu, mendapatkan pengasuhan dari ibu, saya dididik sampai kayak sekarang. Saya tuh pengen banget balas kebaikan ibu, tapi nggak tahu gimana caranya. Duit belum punya, saya juga belum kerja, tapi saya cuma bisa membalas dengan ketaatan pada Allah. Semoga Allah merahmati ibu nanti dengan kerudungan. Ibunya boleh nggak kira-kira begitu? Nangis ibunya. Nah makanya itu namanya adalah mempergauli mereka dengan baik, dengan santun. Nah maka itu adalah kuncinya.
Khusus misalnya perayaan, gimana ceritanya? Saya pertama kali masuk Islam, saya bilang pada bapak saya, Felix gak ada masalah pada papi, Felix gak ada masalah pada mami, tapi Felix itu berusaha taat sama Allah. Karena ini adalah aturan agama, jadi mohon maaf saya gak bisa ngucapin selamat Natal. Saya mau diusir dari rumah. Serius, saya mau diusir dari rumah. Tapi alhamdulillah orang tua saya tuh gak tega. Lah kenapa? Ingat kalau kita sudah punya bukti, jalankan keimanan kita itu, Allah pasti akan membantu. Allah pasti akan membantu. Orang jahat aja Allah kasih rezeki, apalagi kita yang berusaha taat dan baik, gitu kan ya. Insya Allah pasti dibantu. Maka jangan takut dengan rezeki, dan baik dengan orang tua itu juga rezekinya Allah. Jangan takut, sampaikan saja yang baik. Dengan cara yang paling baik, dengan cara yang santun, mereka nolak nggak apa-apa. Mereka marah ke kita nggak apa-apa. Asal jangan kita yang marah kepada mereka. Kita sama saja, saya nggak boleh ngucapin selamat Natal. Tapi kalau mengunjungi ibu, insya Allah saya mau. Mengunjungi bapak, insya Allah itu diperintahkan. Saya diperintahkan nggak boleh lebih keras suara saya daripada bapak ibu saya. Makanya saya samain pada mereka. Mereka mau ngusir tapi lama-lama sekarang biasa. Alhamdulillah sekarang bapak ibu saya sudah memahami dan sudah ngerti. Jadi mereka nggak maksa-maksa lagi. Nah yang terakhir, pernah dengar lagu Cicak-Cicak di Dinding? Pernah? Pernah ya? Cicak-cicak di dinding tahu ya? Nah barang siapa yang takut hijrah, ingat cicak-cicak di dinding. Lagunya gimana? Cicak-cicak di diam-diam. Berarti cicak tuh bisanya ngapain? Merayap diam-diam. Hina banget ya. Merayap diam-diam pula. Kalau seandainya ada makhluk Allah yang boleh protes dengan Allah, berarti cicak akan protes duluan. Lah kenapa? Cicak akan bilang, Allah ini salah desain. Salah rancang. Lah kenapa? Makananku terbang semua. Sementara aku cuma bisa merayap di dinding. Paham Bapak Ibu sekalian? Makanan cicak apa? Nyamuk, lalat, rayap. Itu kan terbang semua. Lah dia ngapain? Merayap. Dia gak bisa terbang. Tapi lagu berikutnya apa? Datang seekor nyamuk. Nyamuknya yang datang. Rezekinya yang datang. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu mau taat pada Allah. Dalam kasus cicak taatnya apa? Merayap diam-diam. Gitu kan ya, itu kalau cecak, kalau ibu-ibu jangan. Kalau bapak-bapak juga jangan merayap diam-diam. Itu cicak ya, cicak. Merayap diam-diam, itu ketaatan dia pada Allah. Kalau dia sudah taat, Allah pasti datangkan seekor nyamuk. Lah kalau seandainya nggak datang-datang juga nyamuknya, cicaknya mati, bagus kan kembali pada Allah. Saya lupa menjawab pertanyaan ibu tadi, gimana supaya kita bisa taat yang kedua tadi ya? Bagaimana kita bisa taat ketika lagi sakit? Oke, kalau gitu gini ceritanya. Saya pernah sakit ketika besok lagi mau mengisi pengajian ulama. Kira-kira gimana? Malam besoknya mau ngisi pengajian ulama, salah makan obat, mata saya bengkak. Lalu saya bilang begini sama Allah, ya Allah kenapa enggak besok aja bengkak matanya setelah ngisi? Atau kalau enggak minggu yang lalu, kenapa sekarang? Harusnya kan besok-besok. Lantas saya bilang astagfirullahalazim. Lah kenapa? Ingat baik-baik tujuan kita apa? Tujuan saya ngisi apa? Tujuan saya ngisi apa? Cari amplop? Tujuan saya ngisi apa? Cari popularitas? Tujuan saya ngisi apa? Diluruskan lagi, tujuan saya ngisi adalah ridho Allah. Pahalanya Allah. Lah bukannya kalau saya sakit lalu saya sabar, sudah dapat. Bisa dipahami ya? Maka ketika orang sakit itu ada yang justru makin beriman. Contohnya Nabi Ayub. Sakit makin beriman kenapa? Justru dia bilang, ya ini adalah ujiannya Allah bagi saya. Kalau saya bisa melewati, ya saya akan nggak ada dosa. Saya akan hilang dosa-dosanya. Ada pernah saya ketemu seorang teman saya namanya Mas Ramaditya Adikara, itu buta matanya dari kecil. Lalu ketika dia ditanyakan, kamu buta kok masih beriman, masih sholat? Dia bilang gini, alhamdulillah butanya saya itu adalah cara Allah untuk menjaga saya dari melihat wanita-wanita yang gak pantas bagi saya. Mungkin kalau saya gak buta, mungkin saya sudah disukai sama cewek-cewek yang lain aja gitu. Artinya apa? Itu penjaganya Allah. Makanya dalam satu hadis Rasul katakan, kaum muslim itu ajaib. Ketika dia dikasih kebaikan, dia bersyukur. Ketika dikasih cobaan, dia bersabar. Maka dua-duanya baik bagi kaum muslimin. Gak ada yang salah pada kaum muslimin. Sakit, alhamdulillah ya Allah, ini penggugur dosa. Kalau aku gak sakit, mungkin aku justru tambah dosa. Nah justru ini adalah keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah kasih sakit, berarti Allah sayang. Berarti Allah sayang, kita suruh gugurin dulu dosa-dosa kita sebelum kita dipanggil kepada Allah. Gitu kan ya. Lah kalau ada orang matinya nggak sakit gimana? Berarti Allah juga sayang. Kenapa? Karena Allah persilakan dia matinya mudah. Nggak ada yang salah kan ya? Yang salah siapa? Yang salah itu kalau keyakinannya sudah salah, akidahnya sudah salah. Terakhir, nih kalau yang salah.
Saya pernah punya anak, saya kasih nama anak pertama saya Alila Sofia Asyarifah. Panjang nggak? Alila Sofia Asyarifah, panjangan ya. Mertua saya tuh orang Pati, Jawa Tengah. Punya banyak kepercayaan yang salah. Ketika anak saya kasih nama Alila Sofia Asyarifah, dia itu nangis kejer nggak berhenti-berhenti. Apa kata orang-orang kampung? Keberatan nama. Terus gimana caranya? Ganti namanya. Kira-kira kalau sana ganti namanya terus masih teriak-teriak juga, masih nangis-nangis juga, orang-orang kampung bilang apa? Tenang, gak apa-apa, sebentar lagi kok insya Allah. Masih nangis juga, gak apa-apa, seminggu lagi kok insya Allah. Kalau ternyata terus meninggal sesudah ganti nama, terus gimana? Oh ini bagus, lah kenapa? Karena kalau seandainya gak ganti nama mungkin meninggalnya lebih cepat lagi. Ini keyakinan yang salah. Kenapa orang beriman gak bisa keyakinan begitu? Kalau Allah kasih sakit, oh ini Allah sayang kok sama kita. Makin sakit lagi, Allah makin sayang. Lalu makin sakit, Allah makin sayang lagi. Meninggal, berarti Allah sudah kangen. Bisa dipahami ya? Jadi gak ada masalah. Orang beriman tuh gak ada salahnya. Karena dia senantiasa berada dengan Allah, bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf harus segera beranjak lagi ke tempat yang lain. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat dan diridhoi oleh Allah. Dan doakan saya kalau besok kalau nanti yaumil kiamat gak ketemu saya di surga, tolong dicari sama Allah Felix Xiao di mana gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita sama-sama masuk surga. Saya serahkan kembali pada Ustadz Cahyono, silahkan.